Bab 606, 9 pedang menyatu menjadi satu. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurater Editor, J. Saat ini, ketika dia mendengar Duan Lingtian, ekspresi Han Suenai mengungkapkan senyum ringan yang bisa membalikkan semua makhluk hidup. Kakak Lingtian, bagaimana menurutmu? Han Suenai memandang Duan Lingtian dengan maksud membiarkan Duan Lingtian memutuskan. Dari awal hingga akhir, Han Suenai tidak menatap mata empat orang yang mengelilingi mereka. Mungkin di matanya, keempat orang ini tidak pantas untuknya menatap mata mereka. Kupikir kita bisa membiarkan mereka merasakan obat mereka sendiri, misalnya, biarkan mereka memilih untuk meletakkan pedang giok atau menjadi keras kepala dan mati. Duan Lingtian berbicara dengan acuh tak acuh, dan ketika dia selesai berbicara, tatapannya menyapu empat orang yang mengelilinginya dan Han Suenai. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Apakah pemuda ini sudah gila? Dia jelas mencari kematian. Tidak ada yang memandang Duan Lingtian dengan baik. Dong Ming mengerutkan kening, dia awalnya ingin mengatakan sesuatu, namun ketika dia melihat keyakinan yang dipancarkan mata Duan Lingtian, dia malah menjadi sedikit ragu untuk sementara waktu. Dari mana saudara Lingtian mendapatkan kepercayaan diri yang begitu besar? Hati Dong Ming dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Secara tidak sadar, dia memiliki perasaan intuisi yang kuat bahwa kepercayaan Duan Lingtian sepertinya bukan sesuatu tanpa alasan. Empat orang yang mengelilingi Duan Lingtian tertegun sejenak ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Orang tua kurus kering itu adalah yang pertama bereaksi, dan dia berkata dengan marah, sepertinya kalian berdua benar-benar tidak ingin menyerahkan pedang giok itu, karena seperti itu, maka orang tua ini akan menyuruhmu pergi. Petik 2. Begitu lelaki tua kurus itu selesai berbicara, dia melintas seperti elang yang jatuh ke arah Duan Lingtian. Energi asalnya yang luas mengembun menjadi bentuk di tangannya, berubah menjadi cetakan telapak tangan yang menutupi langit, dan itu membentuk jaring yang meliputi surga yang menyelimuti Duan Lingtian. Suara mendesing. Di langit, 10 siluet naga bertanduk kuno yang hidup muncul. Tingkat ketujuh dari tahap inisiasi Void. Alis Duan Lingtian terangkat. Huff. Tepat pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Han Suenai yang berada di samping Duan Lingtian yang bergerak, dengan mengangkat tangannya, angin dingin yang menusuk bertiup untuk menemui lelaki tua kurus itu, sedangkan sosok lelaki tua kurus itu langsung berhenti di tengah jalan. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi patung es yang terhubung ke tanah, dan dia tidak bergerak sedikitpun. Jejak telapak tangan yang menutupi langit diledakkan menjadi dispersi oleh angin dingin yang sedingin es hingga ekstrim, dan itu berubah menjadi ketiadaan. Ngarai itu benar-benar sunyi senyap seperti yang diharapkan. Semua orang menatap kosong pada pemandangan di depan mereka, dan mereka benar-benar tercengang. Untuk sesaat, hanya suara angin sepoi-sepoi yang terdengar di Ngarai. Seorang ahli tahap inisiasi Void tingkat ketujuh yang hebat dibekukan menjadi es loli oleh seorang gadis muda sekitar usia 15 atau 16 dengan mengangkat tangannya. Pria tua, wanita tua berpakaian abu-abu itu menjadi pucat saat dia berseru dalam kesedihan dan menerkam ke arah patung es dengan tujuan menyelamatkan pria tua yang membeku di dalamnya. Tetap di tanganmu. Sementara itu, dua pria parubaya dengan pakaian bordir menjadi muram saat mereka buru-buru berteriak untuk menghentikannya. Sayangnya, peringatan mereka masih terlambat. Saat tangan wanita tua berpakaian abu-abu itu menyentuh patung es itu. Retakan mengerikan langsung terbelah pada patung es, dan itu seperti jaring laba-laba saat menyebar ke sekeliling. Ketika retakan menyebar ke batas, bang, patung es berubah menjadi potongan es yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah, sedangkan tubuh lelaki tua kurus yang membeku di dalam hancur berkeping-keping bersama dengan patung es. Meskipun lelaki tua itu telah meninggal, dia tidak meninggalkan sedikit pun darah. Adegan aneh menyebabkan orang-orang yang telah pulih dari keterkejutan mereka terkesiap. Tua, Pak Tua, wanita tua itu tercengang, benar-benar tercengang. Dia membunuh suaminya sendiri. Aku ingin kamu mati. Di bawah kemarahannya yang ekstrim, wanita tua itu kehilangan semua alasan dan mengabaikan hidupnya saat dia menerkam Han Suenai. Hasilnya jelas. Wanita tua itu juga berubah menjadi patung es, dan dia berdiri di sana dengan postur yang aneh. Huff. Seiring dengan Han Suenai mendengus dingin dan dengan ringan mengangkat tangannya untuk menyentuh patung es yang menyegel wanita tua di dalamnya langsung hancur berkeping-keping. Wanita tua itu mengikuti jejak suaminya. Konsep es yang menakutkan. Pupil mata Dong Ming mengerut,
dan detak jantungnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Duan Lingtian begitu percaya diri. Jadi ternyata ahli seperti itu ada di sisi Duan Lingtian. Membunuh dua seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7 semudah membunuh ayam dan memotong rumput. Jika dia tidak melihatnya dengan kedua matanya sendiri, akan sulit baginya untuk mempercayainya. Seorang gadis muda yang terlihat berusia 15 atau 16 tahun sebenarnya memiliki kultivasi yang mengerikan. Yang terpenting, dari awal hingga akhir, ketika gadis muda itu menyerang dua kali, energi surga dan bumi belum sepenuhnya terkondensasi menjadi siluet naga bertanduk kuno ketika dia sudah berhenti menyerang, dan itu menyebabkan orang lain tidak dapat melihat, melalui apa sebenarnya kultivasinya. Setan. Pada saat berikutnya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Dongming. Setelah pemikiran ini muncul, sulit untuk membubarkan diri lagi. Binatang iblis tahap transformasi Void mampu mengambil bentuk manusia, dan itu disebut sebagai iblis. Ini adalah sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum. Yang paling penting, setelah binatang iblis tahap transformasi Void mengambil bentuk manusia, ia memiliki kesempatan untuk membangun penampilan luarnya sendiri. Menurut rumor, beberapa setan dengan temperamen aneh suka mengubah diri mereka menjadi penampilan anak-anak manusia. Di negeri asing, biasanya sangat mungkin bahwa anak-anak manusia yang terlihat berusia sekitar 7 atau 8 tahun adalah iblis tahap transformasi Void, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Bukan hanya Dongming, banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Dia, tubuh lelaki tua bernama Elder Hu yang berdiri di samping Dongming mulai bergetar tanpa terasa. Ketika dia mengingat konflik yang dia alami dengan gadis muda itu sebelumnya, dia tidak bisa menahan perasaan takut yang tersisa di hatinya. Jika dia berani bergerak melawan gadis muda itu pada saat itu, dia bisa membayangkan hasilnya. Gadis muda itu membunuh seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7 seperti dia sedang memotong rumput dan menyembelih ayam. Dia tidak berpikir bahwa dia akan lebih baik daripada seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7 itu. Seiring dengan tatapan Duan Lingtian dan Han Xuenai yang bergerak untuk menembak dua pria parubaya dengan pakaian bordir yang mengelilingi mereka, tatapan orang lain juga turun ke mereka berdua secara bersamaan. Pada saat ini, tatapan mereka dipenuhi dengan belas kasihan. Kalian berdua adalah orang-orang yang membantai semua petinggi kelantang termasuk Grand Elder dan Patriark mereka 2 hari yang lalu. Pria parubaya yang memegang pedang giok telah mengingat kejadian yang memunculkan banyak diskusi di kota Kekaisaran Mulberry Timur 2 hari yang lalu sejak lama ketika Han Xuenai menyerang pertama kali. Sekarang dia harus menghubungkan kejadian itu dengan gadis muda berpakaian kuning di depannya, karena metode mereka terlalu mirip. Aku ingat sekarang, seorang lelaki tua yang sedang menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Aku mendengar bahwa 2 hari yang lalu, seorang gadis muda menakutkan yang memahami konsep es mengubah semua petinggi kelantang menjadi patung es sebelum membunuh mereka, jadi itu dia. Aku mendengar kejadian itu juga, seharusnya, gadis muda itu bahkan bisa membunuh seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat 8 dengan mengangkat tangannya. Sepertinya seseorang akan dilanda kemalangan. Orang-orang di sekitarnya berbisik dalam diskusi. Mereka tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun terhadap dua pria parubaya yang menjadi pucat pasi dan menggigil. Akar dari semua itu, insiden itu adalah sesuatu yang dibawa oleh dua pria parubaya itu pada diri mereka sendiri, dan mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Ketika Anda keluar ke dunia, Anda harus membayar hutang Anda pada akhirnya. Aku akan menyerahkan pedang giok itu padamu, aku akan menyerahkan pedang giokku padamu, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pria parubaya yang memegang pedang giok menganggap pedang giok itu sebagai ubi jalar panas pada saat ini, dan dia buru-buru melemparkannya ke bawah makanan Han Xuenai saat dia berbicara dengan panik. Pedang giok itu milikmu, kami memberikan kesempatan untuk memasuki harta karun Raja Pedang, kami akan pergi sekarang, kami akan pergi sekarang. Pria parubaya lainnya melirik Han Xuenai dengan ketakutan, dan ketika dia melihat wajah Han Xuenai tanpa ekspresi, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum origin energi meroket di bawah kakinya dan dia menyerbu ke langit. Pria parubaya lainnya di depannya langsung menindaklanjuti ketika dia melihat temannya pergi. Kakak Lingtian memberi kalian berdua kesempatan, dan kalian berdua yang tidak menghargainya dengan benar. Han Xuenai berbicara perlahan dengan suara yang bergerak seperti oriole, tetapi ketika masuk ke telinga semua orang yang hadir, itu tidak berbeda dengan suara iblis.
Suara mendesing. Bersamaan dengan Han Xuenai yang mengangkat tangannya, angin kencang yang sedingin es hingga ekstrim menyapu dan melesat ke langit. Seketika, dua pria parubaya yang baru saja melayang ke langit menjadi kaku, dan mereka berubah menjadi dua patung es yang melayang di langit, dan mereka dengan lembut bersinar di bawah sinar matahari yang terik. Energi asal di tubuh mereka terus-menerus ditekan, dan setelah beberapa saat, itu benar-benar habis. Kedua patung es kehilangan dukungan origin energi dan jatuh ke tanah hingga hancur menjadi dua tumpukan pecahan es. Ngarai itu sunyi senyap sekali lagi. Selain Duan Lingtian, tatapan semua orang pada Han Xuenai dipenuhi dengan teror yang datang dari jiwa. Kemampuan gadis muda ini benar-benar mengejutkan mereka. Jika dia manusia, dia setidaknya ahli tahap interpretasi Void. Atau mungkin dia adalah iblis yang telah melangkah ke tahap transformasi Void. Ini adalah pemikiran seragam yang muncul di hati semua orang yang hadir. Duan Lingtian mengambil dua langkah ke depan dan mencari sesaat di tumpukan es di mana patung es lelaki tua kurus itu hancur sebelum menggali pedang giok yang awalnya milik lelaki tua itu. Pedang giok itu tidak tergores sedikitpun, dan Duan Lingtian tidak terkejut dengan ini. Pedang giok ini adalah kunci harta karun Raja Pedang, bagaimanapun juga, sesuatu yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri. Kecuali jika itu adalah seorang ahli di Martial Monarch Stage atau di atasnya, mungkin akan sesulit naik ke surga bagi seorang seniman bela diri biasa untuk merusaknya. Selanjutnya, Duan Lingtian mengambil pedang giok yang ada di kaki Han Xuenai. Untuk sementara waktu, Duan Lingtian memiliki 3 pedang giok di tangannya. Semuanya, tolong keluarkan pedang giok kalian dan biarkan 9 pedang itu bersatu menjadi satu sehingga itu bisa membawa kita menuju harta karun Raja Pedang. Tatapan Duan Lingtian menyapu 6 kelompok orang yang tersisa. Orang-orang ini adalah semua orang yang telah setuju untuk menyatukan pedang giok. Mereka tidak menolak untuk menyatukan ke-9 pedang tadi, dan bukannya mereka telah menyaksikan kekuatan Han Xuenai yang sangat menakutkan, mereka tidak berani lagi bermalas-malasan dan melepaskan pedang giok di tangan mereka, sedangkan, Duan Lingtian melepaskan 3 pedang giok di tangannya juga. Seketika, 9 pedang giok melesat ke langit dan bertabrakan. Cahaya yang kuat melintas, dan itu menyebabkan semua orang secara tidak sadar menyipitkan mata mereka. Ketika semua orang termasuk Duan Lingtian membuka mata mereka sekali lagi, pedang giok yang sama sekali baru muncul di depan mata mereka. Ini adalah pedang giok yang berkedip dengan lampu hijau giok yang mengalir di seluruh tubuhnya, dan itu memancarkan gelombang aura yang tajam dan ganas. Desir. Pedang giok itu bergetar sebelum berubah menjadi cahaya giok dengan sendirinya dan berkedip ke arah selatan. Seketika, semuanya berubah menjadi cahaya mengalir yang mengejarnya. Ayo pergi juga. Duan Lingtian memanggil Han Xuenai sebelum mengikuti pedang giok yang benar-benar baru. Bab 607, Fragmen Konsep. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Kakak Lingtian, tunggu sebentar. Mereka baru terbang sebentar ketika Han Xuenai memanggil Duan Lingtian. Tepat ketika Duan Lingtian terpana oleh ini. Orang besar. Suara Xuenai sudah terdengar jauh dan menyapu seluruh Vision Ridge. Meskipun Vision Ridge besar, tapi suara Han Xuenai yang mengandung origin energi masih jelas menyebar ke setiap sudutnya. Suara mendesing. Dalam waktu singkat, sosok yang sangat besar melesat ke langit dan muncul di depan mata Duan Lingtian. Itu adalah macan api bermata 3. Aku hampir melupakan orang besar ini. Duan Lingtian tersenyum. Selanjutnya, Duan Lingtian dan Han Xuenai duduk di belakang macan api bermata 3 dan membiarkannya membawa mereka untuk bergegas. Dengan kecepatan macan api bermata 3, tidak lama kemudian Duan Lingtian menyusul kelompok 12 orang di depan mereka. Pada awalnya, ketika 12 orang ini melihat binatang iblis yang sangat besar seperti gunung mengejar mereka, mereka mengira mereka telah mengganggu binatang iblis ini dan mereka semua seolah-olah menghadapi musuh besar. Saudara Lingtian. Mata Dongming tajam dan memperhatikan Duan Lingtian yang berada di belakang binatang iblis itu, dan dia langsung sedikit terkejut. Cahaya Duan Lingtian tersenyum dan mengangguk ke Dongming. Ayo, mengendarai orang besar ini lebih cepat daripada kamu sendiri yang terbang. Namun, pada saat ini, Dongming tampak ketakutan, dan dia menatap kosong pada binatang besar di depannya. Saudaraku, Saudara Lingtian, binatang iblis ini, itu bukan binatang iblis penjaga kekaisaran batu hitam kita, macan api bermata 3, kan? Dongming dengan keras menelan seteguk air liur dan bertanya dengan susah payah. Itu persis dia. Duan Lingtian mengangguk.
Dong Ming sangat terkejut di dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Sebagai seseorang dari Kekaisaran Batu Kegelapan, dia secara alami tahu apa arti macan api bermata tiga bagi Kekaisaran Batu Kegelapan. Orang dengan kekuatan terkuat di Kekaisaran Darkstone tidak diragukan lagi adalah Raja Yong, sedangkan, di bawah Raja Yong adalah binatang iblis tahap inisiasi Void tingkat ke-9 ini, macan api bermata tiga dan beberapa ahli tahap inisiasi Void tingkat 9 dari keluarga Kekaisaran. Binatang iblis penjaga Kekaisaran Darkstone. Seketika, banyak orang tercengang. Bahkan binatang iblis penjaga kerajaan Darkstone telah diculik oleh mereka. Pikiran ini mau tidak mau muncul di hati beberapa orang. Sejauh yang mereka ketahui, gadis muda berpakaian kuning itu adalah sosok seperti iblis kecil, dan hal berlebihan apapun yang dia lakukan tidak mengejutkan. Terlebih lagi, dengan kekuatan gadis muda itu, dia sama sekali tidak takut pada Kekaisaran Batu Kegelapan. Bahkan jika dia menculik Empire Guarding Demon Beast dari Darkstone Empire, Kekaisaran Darkstone mungkin tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Di bawah isyarat Duan Lingtian, Dong Ming turun ke belakang macan api bermata tiga. Penatua Hu. Sementara itu, Dong Ming memanggil lelaki tua berpakaian biru itu karena dia ingin meminta lelaki tua itu untuk naik ke punggung macan api bermata tiga yang sangat luas juga. Tapi lelaki tua berpakaian biru itu malah menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Dong Ming. Apa lelucon? Dia bahkan pernah berkonflik dengan mereka berdua sebelumnya. Pada saat ini, belum lagi akan memalukan untuk duduk di atas binatang iblis mereka, bahkan jika dia menebalkan wajahnya dan duduk di sana, dia mungkin akan diledakkan oleh mereka. Dia bisa merasakan permusuhan yang dimiliki gadis muda berpakaian kuning itu terhadapnya. Waktu sehari berlalu dengan cepat. Namun, kecepatan pedang giok tidak memiliki niat untuk melambat. Di mana tepatnya harta karun Raja Pedang ini? 3 hari kemudian, beberapa orang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bahkan jika seseorang terbuat dari besi, 3 hari 3 malam terbang kurang lebih akan menyebabkan mereka merasakan sedikit kelelahan. Banyak orang melihat kelompok Duan Lingtian yang terdiri dari 3 orang yang duduk bersila di belakang macan api bermata tiga dengan tatapan penuh kecemburuan, dan mereka berharap tidak lebih dari dapat naik ke belakang harimau api bermata tiga. Flame Tiger dan dibawa olehnya untuk sementara waktu. Tapi mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Siapa yang tahu jika gadis muda berpakaian kuning itu akan membekukan mereka menjadi patung es jika mereka melakukan itu. Ketika mereka mengingat 4 orang yang telah meninggal di tangan gadis muda 3 hari yang lalu, mereka masih merasakan ketakutan yang tersisa di hati mereka. Hah? Duan Lingtian yang berada di belakang Tiger Api bermata tiga terbangun dari kultivasinya, dan tatapannya berkedip. Kultivasi saya akhirnya mendekati kemacetan tingkat kedua dari tahap inisiasi Void, sudah waktunya untuk mengkonsumsi buah roh Void. Saat Duan Lingtian berbicara, buah roh yang tembus cahaya dan berkilauan telah muncul di tangannya. Aroma yang pekat menyebar. Buah kekosongan roh. Han Suenai melihat buah roh pada saat pertama yang memungkinkan, dan meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak memperhatikannya. Baginya, buah roh Void sama sekali tidak berguna. Tapi Han Suenai tidak memperhatikannya bukan berarti yang lain tidak akan memperhatikannya. Pada saat ini, termasuk Dong Ming, semua orang menatap dengan tatapan membara pada buah roh Void di tangan Duan Lingtian. Jika bukan karena takut akan kekuatan menakutkan gadis muda itu, mereka mungkin akan mengerumuni semuanya dan merebut buah roh Void di tangan Duan Lingtian. Buah roh Void adalah buah roh yang secara khusus digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void, dan bahkan jika seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-9 mengkonsumsinya, itu akan memberikan bantuan yang sangat besar. Selain Han Suenai, semua orang yang hadir adalah ahli tahap inisiasi kekosongan, dan mata mereka semua menjadi merah karena keserakahan saat mereka melihat buah kekosongan roh di tangan Duan Lingtian. Mencicit-mencicit gelombang. Desis-mendesis gelombang. Saat ini, bahkan Little Gold, Little Black, dan Little White yang disembunyikan di bawah lengan Duan Lingtian dan Han Suenai sedikit gelisah. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Duan Lingtian memasukkan buah Spirit Void di tangannya ke dalam mulutnya dan menelannya dengan beberapa suap. Seuntai kehangatan bergerak di sepanjang tenggorokannya mengalir ke tubuhnya. Kehangatan itu mengandung kekuatan obat yang sangat besar yang bisa dia rasakan dengan jelas. Buah roh Void ini persis adalah buah roh yang dia peroleh hari itu dari Master Pavilion, Xiang Ying, dari Pavilion Pengumpulan Harta Karun Kota Bima Sakti Dinasti Darhan.
Dia tidak mengkonsumsinya lebih awal karena dia sedang menunggu saat yang tepat. Meskipun kekuatan obat dari buah roh Void tidak dapat dianggap sebagai yang teratas di antara buah roh yang digunakan secara khusus oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void, itu tidak diragukan lagi sangat kuat untuk seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat pertama. Setelah dia menerobos ke tahap inisiasi Void, Duan Lingtian punya rencana, dia akan menunggu kultivasi tahap inisiasi Void tingkat pertamanya untuk menstabilkan dan bergerak maju selangkah sebelum mengkonsumsi buah roh Void, dan kemudian dia akan berusaha untuk menerobos 2 level sekaligus dalam waktu singkat. Berusahalah untuk langsung melangkah ke tingkat ketiga tahap inisiasi Void. Jika bukan karena ini, Duan Lingtian pasti sudah mengkonsumsi buah kekosongan roh pada saat itu ketika dia baru saja menembus ke tingkat pertama tahap inisiasi kekosongan. Seperti kata pepatah, gunakan baja terbaik pada bilahnya, Duan Lingtian sedang menunggu saat ini. Setelah dia mengkonsumsi buah roh Void yang dikonsumsi, Duan Lingtian menutup matanya dan mulai bermeditasi dan berkultivasi. Adapun mengejar pedang batu giok dan menuju ke harta karun Raja Pedang, dia sama sekali tidak perlu khawatir karena dia mengendarai macan api bermata 3. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah berkultivasi dengan sungguh-sungguh dan melihat apakah dia bisa dengan mulus menembus ke tingkat ketiga tahap inisiasi Void sebelum memasuki harta karun Raja Pedang. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga bumi. Tanpa sadar, Duan Lingtian telah sepenuhnya membenamkan pikirannya ke dalam kultivasinya. Waktu berlalu dengan tenang. Pedang giok yang memimpin di depan tampak seperti mesin yang tak kenal lelah, dan mereka terbang hari demi hari. Waktu sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Sementara itu, Duan Lingtian yang duduk bersila di belakang harimau api bermata 3 akhirnya bergerak. Duan Lingtian yang berkultivasi selama sebulan penuh akhirnya membuka matanya yang menyilaukan seperti bintang, dan dia memuntahkan seteguk udara kotor pada saat yang bersamaan. Akhirnya, wajah Duan Lingtian mekar dengan senyum cemerlang yang seperti sinar matahari. Level ketiga dari tahap inisiasi Void. Dia telah menerobos. Saat dia merasakan energi asal yang luas di dalam tubuhnya, dan terutama ketika dia menggunakan penglihatan internalnya untuk melihat jiwa yang baru lahir di dantiannya yang bahkan lebih ilusi, suasana hati Duan Lingtian tidak bisa tidak melonjak. Peningkatan kekuatan membawa kepercayaan besar bagi Duan Lingtian. Bagaimanapun, sebelum ini, kepercayaan dirinya telah dihancurkan oleh Han Xuenai lebih dari 1 kali. Tapi sekarang, setelah dia menembus ke tingkat ketiga dari tahap inisiasi Void, dia akan melepaskannya. Setiap orang memiliki nasib baik yang menjadi milik mereka sendiri. Sama seperti Han Xuenai, kultivasi mengerikan yang dia miliki sekarang justru karena latar belakangnya yang luar biasa. Di masa lalu, aku masih meremehkan kekuatan yang mendukung Han Xuenai. Tatapan Duan Lingtian turun ke Han Xuenai yang duduk berkultivasi di dekatnya dengan mata tertutup, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Pada saat itu, saya berpikir bahwa kekuatan Xuenai akan paling-paling dapat memberikan berbagai buah roh sebagai bantuan padanya. Sekarang, dari konsep es yang dimiliki Xuenai, kekuatan yang dia miliki bahkan mungkin memiliki kondisi untuk memberikan fragmen konsep padanya. Fragmen konsep di benua awan, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada buah roh. Ketika seniman bela diri dari benua awan berada di tahap Void, mereka akan memahami kekuatan dan konsep. Di antara mereka, kekuatan adalah dasar dari konsep. Ketika seseorang berada di tahap inisiasi Void, seseorang akan memahami konsep. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, Duan Lingtian tahu secara mendalam bahwa konsep yang disentuh seniman bela diri tahap inisiasi kekosongan hanyalah konsep inisiasi Void, atau populer disebut konsep dasar. Konsep dasar dibagi menjadi 9 tingkatan. Setiap kemajuan level memberikan kekuatan ekstra dari 1 naga bertanduk kuno. Karena ada konsep dasar, maka secara alami akan ada konsep menengah. Konsep menengah adalah nama populer untuk konsep interpretasi Void. Jika seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-9 ingin melangkah ke tahap interpretasi Void, maka seniman bela diri harus mencapai terobosan dari konsep dasar tingkat 9 dan memahami konsep menengah. Jika seseorang tidak memenuhi kondisi ini, maka seseorang tidak akan dapat melangkah ke tahap interpretasi Void. Konsep menengah mirip dengan konsep dasar dan dibagi menjadi 9 tingkatan. Konsep menengah tingkat pertama sebanding dengan kekuatan 20 naga bertanduk kuno. Setelah itu, setiap peningkatan level akan memungkinkan seseorang mengalami peningkatan kekuatan 10 naga bertanduk kuno.
Konsep menengah tingkat ke-9 sebanding dengan kekuatan 100 naga bertanduk kuno. Jika seorang seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ke-9 ingin melangkah ke tahap transformasi Void, maka itu akan sama seperti sebelumnya. Seniman bela diri harus mencapai terobosan dari konsep menengah tingkat ke-9 dan memahami konsep lanjutan. Konsep lanjutan adalah nama populer untuk konsep transformasi Void. Konsep lanjutan tingkat pertama sebanding dengan kekuatan 200 naga bertanduk kuno. Setelah itu, setiap kenaikan level memberikan peningkatan kekuatan 100 naga bertanduk kuno. Konsep lanjutan tingkat ke-9 sebanding dengan kekuatan 1000 naga bertanduk kuno. Sampai batas tertentu, konsep lanjutan telah sepenuhnya melampaui konsep dasar dan konsep menengah. Di kedalaman pikiran seorang seniman bela diri yang telah memahami konsep lanjutan tingkat pertama, fragmen konsep akan dikembangkan, dan itu mirip dengan inti dalam dari binatang buas dan binatang iblis. Fragmen konsep berisi pemahaman yang dimiliki seniman bela diri yang telah memahami pemahaman tingkat lanjut terhadap jenis konsep tingkat lanjut tertentu. Jenis seniman bela diri ini biasanya merupakan eksistensi yang berada di tahap transformasi Void, dan begitu mereka terbunuh, lawan mereka tidak akan menahan sedikit pun untuk merebut fragmen konsep mereka. Fragmen konsep adalah kristalisasi dari konsep seniman bela diri tahap transformasi Void, dan jika itu diperoleh oleh seniman bela diri lain yang memahami konsep yang sama, seniman bela diri lainnya bahkan akan dapat mengandalkannya untuk mempercepat proses pemahamannya terhadap konsep itu. Meskipun tidak sampai membiarkan orang lain melayang ke langit dengan satu lompatan, kecepatan mengolah konsep seperti itu akan luar biasa. Bab 608, Harta Karun Raja Pedang. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Mengandalkan indera kekuatan spiritualku, konsep Eswenai saat ini seharusnya menjadi konsep menengah, terlebih lagi, itu setidaknya di tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Mengandalkan pengalaman seumur hidup Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, Duan Lingtian samar-samar mampu menyimpulkan tingkat konsep es yang telah dikuasai Han Xuenai. Konsep menengah tingkat ke-7 setara dengan kekuatan 80 naga bertanduk kuno. Kekuatan Han Xuenia sudah sangat mengejutkan Duan Lingtian ketika hanya berdasarkan kekuatan dari konsepnya dan bukan kultivasinya. Setelah dia kembali ke akal sehatnya, Duan Lingtian tidak melanjutkan kultivasi, tetapi malah meraih tikus emas kecil dari bawah lengan bajunya dan memegangnya di tangannya. Anak kecil ini sebenarnya berkultivasi juga. Saat dia melihat tikus emas kecil yang tergeletak di tangannya tanpa bergerak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagi Duan Lingtian, menemukan tikus emas kecil sekali lagi tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat membahagiakan. Apa yang menyebabkan Duan Lingtian terkejut dengan senangnya adalah tikus emas kecil itu telah menembus ke tahap inisiasi Void, dan tidak hanya itu, dia bahkan memahami konsep petir tingkat kedua. Setelah dia dengan ringan meletakkan tikus emas kecil itu, Duan Lingtian berdiri dan berjalan untuk berdiri di bahu macan api bermata tiga sebelum melihat ke depan. Di depan mereka adalah tanah yang luas dan di belakang tanah yang luas ini, Duan Lingtian samar-samar bisa melihat jejak biru mencolok yang sangat jauh dari tempatnya sekarang. Itu, Aqua Domain. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Duan Lingtian melihat warna biru yang semakin dekat, dan dia akhirnya mengkonfirmasinya. Ini benar-benar domain Aqua. Laut di kejauhan hampir menyatu menjadi satu dengan langit biru. Seperti kata pepatah, baik laut dan langit memiliki warna yang sama, itu mungkin berbicara tentang pemandangan di depan mataku. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Siang dan malam lagi berlalu. Pada saat ini, Duan Lingtian yang berdiri di bahu macan api bermata tiga bisa merasakan gelombang angin laut bertiup, dan di dalamnya ada jejak bau laut yang bercampur di dalamnya. Ini pertama kalinya aku melihat laut sejak aku datang ke dunia ini. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya saat dia menatap laut tak terbatas yang membentang sejauh mata memandang. Seluruh benua awan terletak di dalam domain Aqua yang tak terbatas, dan ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian temukan dari ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Bahkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali di masa jayanya tidak berani menjelajahi jauh ke dalam domain Aqua yang tak terbatas. Tidak ada yang tahu apa yang ada di sisi lain dari domain Aqua. Mungkin itu adalah domain Aqua yang tak terbatas di sisi lain, atau mungkin itu adalah benua lain, atau mungkin mengandung bahaya yang bahkan tidak dapat ditahan oleh para ahli tahap Kaisar Bela Diri. Tidak lama kemudian, Duan Lingtian melihat pedang giok masuk ke langit di atas domain Aqua dan memasuki domain Aqua.
Harta karun Raja Pedang itu tidak akan berada jauh di dalam domain Aqua, kan? Sementara itu, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. Pedang giok telah berhenti. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget, dan itu menarik perhatian semua orang. Duan Lingtian melihat ke atas dan melihat bahwa pedang giok yang bergerak maju sepanjang jalan telah berhenti di langit yang jauh. Sementara itu, macan api bermata 3 juga berhenti. Seketika, Han Suenai dan tikus emas kecil yang diam-diam berkultivasi di belakang harimau api bermata 3 terbangun. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil itu mengedipkan matanya yang kabur sebelum berubah menjadi cahaya emas yang melintas ke bahu Duan Lingtian, dan kemudian dia menilai pemandangan di depannya dengan penuh minat. Kita sudah sampai. Han Suenai juga tiba di sisi Duan Lingtian, dan dia melihat pedang giok di langit bersama Duan Lingtian. Pedang giok itu berhenti di sana dan tak henti-hentinya berputar saat untaian cahaya berwarna giok keluar. His-desis gelombang, sementara itu, 2 ular piton kecil mengebor dari bawah lengan baju Han Suenai, dan mereka menjentikkan lidah mereka dan bersemangat tinggi. Tiba-tiba, pedang giok itu bergerak. Desir, cahaya giok melintas dan pedang giok itu benar-benar menembus laut yang tenang. Seiring dengan pedang giok memasuki laut, permukaan laut yang tenang bergolak, berubah menjadi lingkaran demi lingkaran riak yang bergelombang keluar, dan di bawah terik matahari, tampaknya berkilau. Pria besar, ayo turun. Ingatlah untuk menggunakan energi asalmu untuk melindungi kami. Han Suenai berbicara dengan acuh tak acuh. Harimau api bermata 3 mengangguk sebelum terjun ke bawah. Pada saat yang sama, lapisan penghalang yang berwarna putih susu muncul di permukaan tubuh macan api bermata 3, dan justru penghalang perlindungan yang terbentuk dari energi asalnya. Seiring dengan tubuh besar tiger api bermata 3 memasuki laut, gelombang-gelombang kekerasan melesat ke langit, dan itu adalah pertunjukan yang mengejutkan. Dengan penghalang energi asal macan api bermata 3 yang melindungi mereka, Duan Lingtian, Han Suenai, dan Dong Ming tidak terkena air laut. Laut benar-benar dipisahkan di luar oleh penghalang energi asal, dan itu membentuk 2 dunia yang berbeda dengan tempat Duan Lingtian berdiri. Di sana, tiba-tiba, gelombang suara terdengar melalui air laut. Penatuahu yang datang bersama Dong Ming yang memperhatikan jejak pedang giok jauh di dalam laut. Seketika, macan api bermata 3 dan kelompok orang yang tersisa masuk jauh ke dalam laut. Setelah beberapa saat, sekelompok orang telah memasuki laut dalam. Laut dalam benar-benar gelap gulita seperti langit malam, dan beberapa bentuk kehidupan yang memancarkan cahaya bisa terlihat samar-samar hidup di sekitarnya. Penghalang putih susu yang muncul di tubuh macan api bermata 3 itu seperti bola lampu besar yang menerangi separuh laut dalam. Kelompok orang yang tersisa membuka penghalang energi asal serta mereka mengejar pedang giok. Ini adalah laut dalam. Duan Lingtian mengukur laut dalam dan dia bisa melihat beberapa binatang buas yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan menerkam. Namun, binatang buas ini bahkan belum mendekati ketika mereka dengan mudah dimusnahkan oleh macan api bermata 3 dan yang lainnya. Untuk sementara waktu, gelombang darah kecil merembes di laut dalam, sedangkan, binatang buas yang mencium darah ini dan datang lebih banyak lagi, mereka datang gelombang demi gelombang seolah-olah tidak ada akhir bagi mereka. Apakah tidak ada binatang iblis di sini? Saat dia menatap darah segar yang mencemari rumput laut-laut dalam yang berwarna merah, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Berbicara secara logis, jika ada binatang iblis di sini, mereka akan mencium bau darah sejak lama, dan mengikutinya untuk datang ke sini. Kakak Lingtian, secara alami ada binatang iblis di sini, tapi, jangan lupa bahwa binatang iblis adalah eksistensi yang memiliki kecerdasan manusia, dan mereka merasakan aura pria besar ini dari jauh, jadi bagaimana mereka berani datang? Untuk menyerahkan hidup mereka, Han Suenai menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti, dan baru sekarang dia ingat bahwa orang besar di bawah kakinya adalah binatang iblis yang tangguh di tingkat ke-9 tahap inisiasi Void. Binatang iblis biasa tidak akan berani lancang di hadapannya. Tapi, ini masih laut luar. Meskipun ada banyak binatang iblis, tetapi yang terkuat paling banyak berada di tahap inisiasi Void, jika kita terus maju menuju laut dalam, bahkan ada kemungkinan bertemu dengan binatang iblis tahap interpretasi Void. Kata Han Suenai. Suenai, kamu sepertinya akrab dengan domain Aqua. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memperhatikan bahwa ketika Han Suenai memperkenalkan domain Aqua, dia berbicara dengan sangat akrab. Ketika saya masih kecil,
ayah saya tidak punya waktu untuk menemani saya, jadi saya pada dasarnya meminta King Nu untuk membawa saya ke laut untuk bermain. Wajah Han Suenai mengungkapkan segumpal kesedihan saat dia menghela nafas. Seiring berjalannya waktu, laut tanpa batas telah menjadi bagian dari masa kecilku. Ketika dia berbicara sampai di sini, Han Suenai berhenti sejenak, dan kesedihan di wajahnya menghilang tanpa jejak. Aku mendengar dari King Nu bahwa di kedalaman laut dalam, bahkan ada beberapa iblis. Jika seseorang menuju ke area inti dari laut dalam, itu bahkan mungkin untuk bertemu dengan Raja Iblis dan Kaisar Iblis. Raja Iblis, Kaisar Iblis, sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Menurut informasi yang dia peroleh dari ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali telah pergi jauh ke dalam domain Aqua yang tak terbatas, dia pernah bertemu dengan beberapa Raja Iblis dan 3 Kaisar Iblis. Salah satu Kaisar Iblis itu bahkan memiliki kekuatan yang mendekati miliknya. Justru karena inilah Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali memikirkan bagaimana tidak diketahui apa yang ada di dalam laut tanpa batas, dan dia memilih untuk kembali ke benua awan. Mungkin, jika Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali terus masuk lebih dalam ke domain Aqua yang tak terbatas selama bertahun-tahun yang lalu, adalah mungkin baginya untuk menghadapi Kaisar Iblis yang bahkan lebih kuat darinya. Ini juga hal yang dikhawatirkan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Pilihan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali pada saat itu tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang bijaksana menurut pendapat Duan Lingtian. Dongming yang berdiri di dekatnya ketakutan sampai-sampai wajahnya memucat ketika dia mendengar Han Suenai. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa laut juga sangat menakutkan. Dia awalnya meskipun hanya negeri asing yang memiliki keberadaan di tahap transformasi Void. Tanpa diduga, bahkan ada beberapa di laut. Desir. Pedang giok membuka jalan di depan, dan kelompok Duan Lingtian mengikuti di belakang. Laut dalam awalnya sangat damai, namun kelompok Duan Lingtian yang bergerak melewatinya menyebabkan kedamaian ini rusak. Sepanjang jalan, tambalan rumput laut yang bersinar dan berbagai jenis makhluk laut dalam masuk ke mata mereka, menyebabkan Duan Lingtian dan yang lainnya sedikit terpesona. Masih turun, alis Duan Lingtian terangkat. Dia memperhatikan bahwa di antara 11 orang yang berada di luar penghalang Tiger Api Bermata 3, penghalang energi asal di permukaan tubuh beberapa dari mereka dengan budidaya yang relatif lebih lemah mulai bergetar. Semakin dalam mereka turun, semakin besar tekanan yang menimpa mereka. Kalian semua, masuk. Setelah periode waktu lain, ketika dia melihat penghalang energi asal di permukaan tubuh mereka hampir runtuh, Duan Lingtian berbicara kepada mereka. Ketika mereka mendengar ini, seolah-olah beban berat terangkat dari pundak mereka, dan mereka semua melewati penghalang energi asal di permukaan tubuh macan api bermata 3 yang kokoh seperti gunung Tai sebelum turun ke bagian belakang harimau api bermata 3. Terima kasih. Mereka memandang Duan Lingtian dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Duan Lingtian mengangguk acuh tak acuh dan tidak memperhatikan mereka lagi. Mereka tidak marah karena mereka sudah sangat bersyukur bahwa pemuda ini dapat membantu pada saat seperti ini. Selain itu, ketika mereka meninggalkan tempat ini, mereka mungkin harus bergantung pada macan api bermata 3 ini, jadi mereka harus mencari bantuannya. Ketika mereka berpikir sampai di sini, mereka benar-benar tidak bisa marah. Kita sudah sampai di bawah. Tiba-tiba, lelaki tua berpakaian biru yang berada tepat di depan berhenti. Sementara itu, semua orang melihat bahwa pedang giok yang membawa mereka ke depan telah berhenti di laut sekarang juga, dan kemudian terus berputar, seolah-olah sedang mencari satu langkah lebih jauh untuk menemukan lokasi harta karun Raja Pedang. Di dasar laut, itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeda, dan itu benar-benar indah dan mempesona mata. Desir. Tiba-tiba, pedang giok itu bergerak, dan itu melesat ke samping. Di mana-mana pedang giok lewat, Duan Lingtian dan yang lainnya akan mengejar, menyebabkan setengah dari dasar laut yang gelap gulita seperti tinta menjadi cerah seperti hari untuk sementara waktu. Dalam waktu singkat, sebuah gunung tinggi di dasar laut muncul di depan mata Duan Lingtian dan yang lainnya. Gunung yang tinggi ini tingginya beberapa ratus meter, sedangkan sebuah pintu besar berdiri di sisi gunung tinggi yang ada di depan mereka. Pintunya sangat kuno, dan meskipun berada di kedalaman laut, pintu itu tidak mengalami korosi. Jelas, itu dibangun dari bahan yang luar biasa. Ketika pedang giok tiba di depan pintu, pedang itu kehilangan cahayanya dan jatuh ke tanah. Kami sudah sampai. Tatapan banyak orang menyala. Ini adalah pintu menuju harta karun pedang abadi.
Hati Duan Lingtian bergetar ringan saat dia melihat ke pintu besar di depan matanya. Aku ingin tahu Raja Bela Diri mana yang meninggalkan harta ini. Ini sebenarnya sangat boros, dan bahkan tersembunyi jauh di dasar laut. Bab 609, Pintu yang Tidak Bisa Dibuka. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Pintu harta karun Raja Pedang yang terletak di dasar laut menyebabkan Duan Lingtian terkejut. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, bahkan jika Kaisar Bela Diri kelahiran kembali itu sendiri bertahun-tahun yang lalu, meskipun dia telah memainkan banyak permainan serupa, namun itu tidak berlebihan dan memakan energi sejauh ini. Raja Bela Diri yang meninggalkan harta karun Raja Pedang ini tampaknya telah bertindak terlalu jauh dalam memainkan game ini, meskipun dia berpikir seperti ini di dalam hatinya, Duan Lingtian tidak merasa ada yang salah. Mungkin Martial Monarch yang meninggalkan ini relatif lebih menyenangkan. Bagaimana kita masuk? Dalam waktu singkat, seseorang memperhatikan masalah ini. Untuk sementara waktu, tatapan semua orang termasuk Duan Lingtian mulai mengelilingi pintu dan mengukurnya. Mereka ingin menemukan metode untuk membukanya. Setelah mereka mencari untuk waktu yang lama, mereka masih tidak bisa membungkus kepala mereka di sekitarnya. Menurut rumor, 9 pedang giok adalah kunci untuk membuka harta karun pedang abadi, tapi pintu ini bahkan tidak memiliki satu lubang kunci pun. Seseorang berkata dengan cemberut, sepertinya kita hanya bisa memaksa masuk. Seorang pria parubaya berpakaian biru maju selangkah, dan dengan mengangkat tangannya, origin energinya meroket, lalu konsepnya mengikuti seperti bayangan di sisi origin energinya untuk menekan pintu. Bang! Ledakan besar terdengar, menyebabkan air laut bergulung dan menjadi sangat berlumpur. Pada saat yang sama, itu mengejutkan makhluk hidup di dasar laut sampai mereka melarikan diri ke segala arah, dan seolah-olah mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Bentuk kehidupan di dasar laut ini bahkan tidak bisa disebut hewan liar, dan mereka tidak memiliki kemampuan menyerang sedikit pun. Serangan pria parubaya berpakaian biru itu menyebabkan kegemparan besar, namun pintu harta karun Raja Pedang tidak bergerak sedikit pun. Pintu yang kokoh. Pria parubaya berpakaian biru memiliki ekspresi terkejut saat dia melihat ke pintu. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi di tingkat ketujuh dari tahap inisiasi Void, tetapi bahkan jika dia mengerahkan kekuatan dan konsep penuhnya, pintu ini sebenarnya tidak bergerak sedikit pun. Huff. Han Xuanai yang berdiri di samping Duan Lingtian mendengus pelan, lalu dia mengejeknya. Jangan lupa bahwa harta karun Raja Pedang ini adalah harta yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri. Raja Bela Diri adalah eksistensi yang berada di atas tahap transformasi Void. Belum lagi seniman bela diri tahap inisiasi Void seperti Anda, bahkan Void Transformation seniman bela diri panggung mungkin tidak dapat membahayakan sesuatu yang ditinggalkan Raja Bela Diri. Pria parubaya berpakaian biru itu tertawa malu ketika mendengar Han Xuanai. Aku terburu-buru. Bergerak di depan nona muda benar-benar menunjukkan sedikit keterampilanku di hadapan seorang ahli. Nona muda, apakah Anda memiliki cara untuk membuka pintu harta karun Raja Pedang ini? Jika kami tidak dapat membuka pintu itu, kami benar-benar datang tanpa biaya. Seorang lelaki tua berpakaian hijau memandang Han Xuanai dengan hormat saat dia bertanya. Seketika, selain Duan Lingtian yang masih mengukur pintu, yang lain semua menatap Han Xuanai. Han Xuanai tidak diragukan lagi adalah eksistensi terkuat di antara kelompok orang ini. Han Xuanai mengerutkan kening sedikit sedih karena ditatap oleh begitu banyak orang. Apakah kalian semua tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Ini adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang Martial Monarch. Belum lagi saya, bahkan seorang seniman bela diri Void Transformation Stage tidak dapat melakukan apa-apa. Apalagi seorang seniman bela diri seperti saya itu, bahkan belum melangkah ke tahap transformasi Void. Semua orang sedikit malu ketika mereka mendengar ini. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata gadis muda itu, mereka akhirnya mengkonfirmasi satu hal, dan itu adalah bahwa gadis muda itu bukanlah iblis. Jika dia adalah iblis, tidak mungkin dia tidak memiliki kultivasi di tahap transformasi Void. Sepertinya gadis muda ini mungkin adalah murid dari kekuatan tangguh di negeri asing, usianya masih sangat muda, namun dia sudah menembus tahap interpretasi Void. Seberapa kuat kekuatannya? Pikiran yang sama muncul di hati banyak orang, dan mereka merasakan gelombang keterkejutan. Ini lebih mengejutkan bahwa gadis muda itu menjadi iblis. Tidak peduli seberapa kuat iblis itu hanya akan menjadi satu keberadaan, sebuah keberadaan di tahap transformasi Void, sedangkan,
kekuatan yang mampu mengembangkan ahli tahap interpretasi Void yang pada usia 15 atau 16 tahun memiliki sumber daya tersembunyi, dan cadangan yang bisa dengan mudah dibayangkan. Bahkan jika ada Martial Monarch yang ada di dalam kekuatan itu, mereka tidak akan terkejut. Belum lagi dinasti Darhan, bahkan jika itu dalam sejarah berbagai dinasti, seorang ahli tahap interpretasi Void pada usia 15 atau 16 tahun tidak pernah muncul. Bahkan sampai-sampai ahli tahap interpretasi Void di bawah usia 30 tahun tidak pernah muncul di berbagai dinasti. Kakak Ling Tian, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Suenai memandang Duan Ling Tian di dekatnya dan bertanya. Alasan dia bertanya terutama karena dia melihat mata Duan Ling Tian tiba-tiba menyala sebentar. Suenai. Mata Duan Ling Tian berkedip dan menatap lekat-lekat ke pintu harta karun Raja Pedang saat dia berbicara perlahan. Dalam desas-desus, kunci untuk membuka harta ini adalah 9 pedang giok. Saya pikir jika kita ingin membuka pintu ini, kita harus mulai dengan 9 pedang giok. Huff. Han Suenai bahkan belum berbicara ketika lelaki tua berpakaian biru yang berdiri di sisi pintu, yang disebut Penatua Hu yang datang bersama Dong Ming, telah berbicara dengan ejekan. Kami semua tahu apa yang baru saja Anda katakan. Belum lagi bahkan tidak ada satu lubang kunci pun yang cocok dengan pedang giok di pintu, bahkan jika memang ada 9 lubang kunci, 9 pedang giok telah digabungkan menjadi satu sekarang, jadi bagaimana kamu ingin membukanya? Kata-kata Penatua Hu mendapat persetujuan dari banyak orang. Kambing tua, kakakku Ling Tian sedang berbicara, untuk apa kamu menyela? Jika kamu pikir hidupmu terlalu panjang, maka nona muda ini tidak keberatan mengirimmu ke jalanmu. Ketika dia melihat Penatua Hu mengejek Duan Ling Tian, Han Suenai langsung tidak senang, dan dia berkobar. Sejak dia masih muda, karena identitas khususnya, selain beberapa saudara perempuan yang seumuran dengannya, dia tidak memiliki teman lain yang seumuran dengannya. Praktis semua orang lain pada usia yang sama seperti dia akan memperlakukan dia dengan sikap memandang ke arahnya, dan setiap orang dari mereka akan hormat dan hormat. Setiap orang yang dia lihat orang lain memiliki kakak laki-laki dan perempuan untuk disayangi, dia akan merasakan gelombang kecemburuan di hatinya. Semua ini sampai dia bertemu Duan Ling Tian. Duan Ling Tian tidak memperlakukannya seperti orang-orang yang dulu berada di sisinya, dia benar-benar memperlakukannya seperti adik perempuan, dan membiarkannya merasakan kehangatan yang datang dari seorang kakak laki-laki untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, dia menganggap Duan Ling Tian sebagai kakak laki-lakinya, dan dia menikmati perhatian penuh kasih dari seorang kakak laki-laki. Sekarang, seseorang benar-benar berani mengejek kakak laki-lakinya. Suara mendesing. Seiring dengan Han Suenai berbicara, untaian dingin muncul di sekitar tubuhnya tanpa alasan. Dinginnya sedingin es hingga ekstrim saat tersapu. Untuk sementara waktu, air laut bergulung dan sangat terpengaruh. Setelah beberapa saat, sebagian air laut di dasar laut bahkan telah mengembun menjadi potongan-potongan es yang jatuh ke tanah. Jumlah es yang menembus meningkat tanpa henti. Jika ini terus berlanjut, mungkin tidak akan lama sebelum air laut di sekitar semua orang akan mengembun menjadi es. Kamu, wajah Penatua Hu menjadi pucat, baru sekarang dia ingat betapa menakutkannya gadis muda berpakaian kuning ini, dan dia bukan seseorang yang bisa dia tangani. Sekarang, dia tidak ingin apa-apa selain menamparkan dirinya sendiri. Mengapa dia tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan dan dikatakan begitu banyak, itu seperti dia sendiri sedang mencari masalah. Nona muda, saya pikir senior ini seharusnya tidak memiliki niat buruk. Seseorang memandang Han Suenai dan membujuk dengan suara ringan. Ya, senior ini berpikir untuk kepentingan bersama semua orang, dan karena itulah dia sedikit gegabah. Aku harap nona muda bisa menenangkan amarahmu. Banyak orang mengikutinya. Di mata mereka sekarang, gadis muda berpakaian kuning di depan mereka adalah Raja Yama yang hidup, dan dia mengendalikan hidup mereka. Jika gadis muda itu terus seperti ini, mereka pasti akan menjadi objek pemakaman di sisi lelaki tua berpakaian biru itu. Rasa dingin yang sedingin es hingga ekstrim masih terus meningkat. Mungkin tidak akan lama sebelum air laut di sekitarnya akan berubah menjadi es yang keras, sedangkan, mereka akan membeku di dalam dengan peluang kecil untuk bertahan hidup. Kecuali jika mereka pergi sekarang, meninggalkan harta karun Raja Pedang, dan meninggalkan semua yang ada di dalamnya. Tapi bagaimana mereka rela pergi seperti ini? Mereka telah mengantisipasi hari ini sejak lama. Sekarang, orang-orang yang hadir sangat membenci Penatua Hu. Jika bukan karena dia, apakah gadis muda itu akan menjadi marah? Saudara Ling Tian,
Dong Ming menatap Ling Tian dengan tatapan yang dipenuhi dengan ekspresi memohon. Sejauh yang dia ketahui, hanya Duan Ling Tian yang mampu menenangkan kemarahan gadis muda itu sekarang. Lupakan saja, Suenai. Duan Ling Tian melirik dingin pada pria tua berpakaian biru, dan kemudian dia dengan ringan tersenyum sambil menatap Han Suenai. Tidak perlu marah pada beberapa orang, anggap saja kata-katanya seperti kentut, apalagi jika seekor anjing menggigit kita, kita tidak bisa menggigitnya kembali, kan? Lalu apa bedanya antara kita dan seekor anjing? Anjing. Kata-kata Duan Ling Tian menyebabkan tatapan semua orang yang hadir menjadi aneh. Ekspresi Penatua Hu suram. Duan Ling Tian memanggilnya anjing. Sudut mulut Han Suenai bergetar ringan saat seulas senyum muncul. Pada saat yang sama, rasa dingin di tubuhnya tertahan, namun matanya yang dipenuhi amarah masih menatap Penatua Hu. Minta maaf kepada kakak Ling Tian, jika tidak, mati. Ketika orang-orang yang hadir mendengar kata-kata marah dan sombong Han Suenai, mereka merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Mereka tidak meragukan kata-kata gadis muda itu sedikit pun. Mereka telah menyaksikan kekuatan gadis muda itu dengan kedua mata mereka sendiri. Ekspresi Penatua Hu menjadi suram. Dia meminta maaf kepada orang yang baru saja mempermalukannya. Sebagai seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-8, ia memiliki martabatnya sendiri. Tetapi ketika dia merasakan niat membunuh yang terkandung di mata gadis muda itu, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Apalagi sekarang ketika banyak transmisi suara cemas menembus telinganya. Tanpa kecuali, semua transmisi suara ini adalah orang-orang yang hadir membujuknya untuk meminta maaf. Kali ini, dia jelas membangkitkan kemarahan publik. Pada akhirnya, Penatua Hu menggertakkan giginya, dan kemudian dia menarik napas dalam-dalam sebelum melihat Duan Ling Tian. Saya minta maaf. Duan Ling Tian mengangguk acuh tak acuh. Suenai. Ketika yang lain menghela nafas lega, Duan Ling Tian memandang Han Suenai. Ambil pedang giok itu dan berikan padaku. Saat ini, mereka berada di dasar laut, dan Duan Ling Tian tahu bahwa sulit bagi penghalang yang dibentuk oleh energi asalnya untuk menahan tekanan air. Jadi dia tidak punya cara untuk mengambil pedang giok yang ada di tanah di depan pintu sendirian. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Duan Ling Tian, Han Suenai masih terbang keluar, dan dia mengangkat penghalang energi asal di tubuhnya sebelum meraih pedang giok dengan mengangkat tangannya. Dalam sekejap mata, dia kembali ke sisi Duan Ling Tian dan menyerahkan pedang giok itu kepada Duan Ling Tian. Kakak Ling Tian, mengapa kamu menginginkan pedang giok ini? Bukan apa-apa, aku hanya ingin mencoba dan melihat apakah tebakanku benar. Duan Ling Tian tersenyum ringan. Untuk sementara waktu, tatapan semua orang turun ke Duan Ling Tian, dan mereka semua ingin tahu tentang apa yang ingin dia lakukan. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil itu berdiri di bahu Duan Ling Tian dengan mata hijau gioknya terbuka lebar saat dia mengukur pedang giok di tangan Duan Ling Tian dengan penuh minat. Bab 610, munculnya kembali 9 pedang. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurater Editor, J. His desis gelombang, kedua ular piton kecil itu sama. Mereka menjulurkan kepala mereka dari bawah lengan baju Han Suenai dan menatap Duan Ling Tian dengan penuh minat. Di sisi lain, Duan Ling Tian, yang telah menarik perhatian semua orang yang hadir, memegang pedang giok di tangannya. Selanjutnya, energi asalnya menyatu di dalamnya. Kuharap tebakanku tidak salah. Duan Ling Tian berpikir dalam hatinya. Menurut dugaan Duan Ling Tian, sangat mungkin bahwa alasan pedang giok di tangannya dapat berubah menjadi 9 pedang dan bergabung kembali menjadi satu adalah karena semacam formasi prasasti ajaib yang tertulis di atasnya. Justru karena inilah 9 pedang giok dapat digabungkan menjadi satu. Kaisar bela diri kelahiran kembali pernah menemukan formasi prasasti jenis ini, dan meskipun dia tidak dapat dianggap memiliki pengetahuan luas di dalamnya, dia tahu sejumlah prinsip di baliknya. Suara mendesing. Seiring dengan energi asal Duan Ling Tian yang menyatu ke dalamnya, nyala api putih susu muncul secara eksplosif di permukaan pedang giok, dan terbakar dengan terang. Apa yang ingin dia lakukan? Ini adalah pemikiran di hati kebanyakan orang. Kakak Ling Tian. Han Suenai menatap Duan Ling Tian dengan matanya yang indah dan berair yang berisi sedikit antisipasi bercampur di dalamnya. Huff. Adapun Penatua Hu yang berdiri jauh di samping, dia mendengus pada dirinya sendiri saat ejekan melompat di matanya. Mari kita lihat bagaimana kamu kehilangan muka. Penatua Hu tertawa sedikit pada kemalangan yang dia rasakan akan dihadapi Duan Ling Tian. Berhasil. Di sisi lain,
Mata Duan Lingtian yang awalnya memiliki ekspresi serius melintas, dan senyum mengembang di wajahnya. Energi asal Duan Lingtian menyatu ke dalam pedang giok, dan tentu saja, dia memperhatikan jejak sebuah prasasti. Selain itu, bukan hanya satu prasasti, tetapi 9 yang terbentuk menjadi formasi prasasti yang ajaib. Ini persis mirip dengan formasi prasasti, Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali cukup beruntung untuk melihatnya bertahun-tahun yang lalu. Duan Lingtian menghela nafas lega. Sepertinya tebakannya benar. Sejak 9 dapat bersatu menjadi satu, maka seseorang secara alami dapat membagi menjadi 9, dengan pemikiran di dalam hatinya, energi asalnya menyatu ke dalam formasi prasasti, dan itu mulai mengganggu sirkulasi 9 prasasti di dalamnya. Setelah beberapa saat, astaga, cahaya giok yang mempesona tiba-tiba muncul di pedang giok di tangan Duan Lingtian, dan itu seperti matahari yang terik karena menyebabkan semua orang yang hadir secara tidak sadar menutup mata mereka, dan bahkan Han Suenai tidak terkecuali. Ketika mereka kembali sadar, mereka benar-benar terpana. Surga, apa yang telah kita lihat? Di kejauhan, pemuda berpakaian ungu berdiri di sana, dan dia samar-samar mengungkapkan jejak misterius. Tentu saja, ini adalah pemikiran yang tiba-tiba muncul di hati mereka. Yang paling penting adalah 9 pedang giok yang ada di tangan pemuda berpakaian ungu itu. Pedang giok telah terbagi menjadi 9 lagi. Semua orang saling memandang, dan agak sulit bagi mereka untuk mempercayainya. Beberapa orang bahkan menggosok mata mereka dengan keras, dan mereka bahkan mengira mereka melihat sesuatu. Hanya setelah mereka menggosok mata mereka dan masih melihat 9 pedang giok di tangan Duan Lingtian, mereka mengkonfirmasinya. Pedang giok benar-benar menjadi 9 sekali lagi. Kakak Lingtian, bagaimana kamu melakukannya? Mata indah Han Suenai bersinar saat dia menatap Duan Lingtian dengan terkejut. Meskipun dia memiliki latar belakang yang luar biasa, itu masih pertama kalinya dia melihat hal yang begitu ajaib. 9 pedang giok yang telah bersatu menjadi satu sebenarnya telah berpisah sekali lagi. Aku juga tidak tahu, aku hanya menggabungkan energi asalku ke dalamnya dan kemudian dibagi menjadi 9. Kerumitan formasi prasasti adalah sesuatu yang orang luar tidak akan tahu, dan hanya master prasasti yang memahaminya. Jadi Duan Lingtian hanya mengangkat bahu dan dengan santai menjawab tanpa mengatakan yang sebenarnya. Tapi Han Suenai tidak mudah tertipu, dan dia melirik Duan Lingtian dalam-dalam sebelum mengirim transmisi suara. Kakak Lingtian, setelah kita keluar dari harta karun Raja Pedang, kamu harus memberitahuku bagaimana kamu melakukannya. Ketika saya mengambil pedang giok sebelumnya, saya menggabungkan energi asal saya di dalam untuk menyelidikinya, namun itu tidak memiliki reaksi sedikit pun, sedangkan, di tangan Anda, itu langsung menjadi 9 pedang giok, jadi Anda pasti telah melakukan sesuatu untuk itu. Han Suenai selesai berbicara sekaligus. Duan Lingtian tertawa getir. Gadis muda ini benar-benar cerdas, dan dia bahkan bisa melihat melalui ini. Baiklah, setelah kita keluar dari SWOT Monarch Tracer, aku akan memberitahumu secara detail, tunggu. Bagaimana kamu tahu aku bisa membuka SWOT Monarch Tracer? Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian bergidik dan bertanya pada Han Suenai. Lagi pula, pintu harta karun Raja Pedang benar-benar datar, dan tidak ada satupun lubang kunci yang muncul. Kakak Lingtian, aku yakin kamu pasti punya cara, kata Han Suenai. Duan Lingtian sedikit terdiam. Gadis muda ini sangat percaya padaku. Tapi tak perlu dikatakan, perasaan dipuja seperti ini sangat memuaskan. Terutama ketika itu adalah monster, seperti Han Suenai, dan itu menyebabkan Duan Lingtian merasa seolah-olah dia sedang berjalan di udara. Saudara Lingtian, sekarang pedang giok telah terbelah menjadi 9, apa yang akan kamu lakukan? Dong Ming memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, ekspresi Dong Ming mengandung sedikit kekaguman bercampur di dalamnya. Meskipun Duan Lingtian mengatakan bahwa itu sangat sederhana sebelumnya, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa tidak mungkin semua ini sesederhana yang terlihat di permukaan. Kalau tidak, mengapa hanya Duan Lingtian yang berpikir untuk melakukan ini? Karena semua orang yang hadir adalah eksistensi di tahap inisiasi Void atau lebih tinggi, itu menunjukkan bahwa tidak satupun dari mereka adalah orang bodoh. Tidak perlu bagiku setelah ini. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Di bawah tatapan heran semua orang yang hadir, Duan Lingtian melepaskan tangannya yang memegang 9 pedang giok. Selanjutnya, 9 pedang giok melesat ke arah pintu harta karun Raja Pedang,
dan mereka tampaknya telah berubah menjadi 9 sambaran petir hijau giok. Praktis pada saat 9 pedang giok terbang keluar dan di bawah tatapan semua orang yang hadir, 9 lubang yang berkedip-kedip dengan cahaya putih muncul dari udara tipis di pintu. Lebih tepatnya berbicara, itu adalah 9 lubang kunci. Desir, 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 desir. 9 pedang giok melintas, menembus air laut dan memancarkan gelombang lolongan pedang. Dalam waktu singkat, 9 pedang batu giok telah membidik dengan tepat ke 9 lubang kunci di pintu dan bertabrakan dengan keras ke sana. Dentang, 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 dentang. 9 pedang giok telah membidik dengan tepat ke 9 lubang kunci dan masuk dengan sempurna ke dalamnya. Tepat pada saat ini, 9 lampu kuat melintas, dan itu menyebabkan semua orang, termasuk Duan Lingtian, tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mata, dan ketika mereka membuka mata sekali lagi, mereka memperhatikan bahwa 9 pedang giok sebenarnya sudah menyatu sempurna dengan pintu. Gemuruh. Tiba-tiba, pintu mulai bergetar. Gelombang gemuruh jelas masuk ke telinga Duan Lingtian dan yang lainnya, dan itu seperti guntur yang bergema di telinga mereka. Kecepatan suara yang ditransmisikan di bawah air tidak sedikit lebih lambat ketika ditransmisikan di udara. Pada saat yang sama, pintu bergerak ke atas untuk secara bertahap menghilang di depan mata Duan Lingtian dan yang lainnya. Apa itu? Penghalang energi asal. Itu benar-benar terpisah dari air laut di luar. Tiba-tiba, seseorang berseru kaget. Sementara itu, yang lain dengan jelas melihat bahwa setelah pintu dibuka, lapisan penghalang semi-transparan muncul di depan mata semua orang. Di belakang penghalang adalah pemandangan yang benar-benar gelap, dan sepertinya awan dan kabut yang sangat gelap berdenyut, menyebabkan mereka tidak dapat melihat dengan jelas situasi di dalamnya. Ini formasi prasasti lagi. Pupil Duan Lingtian mengerut saat jantungnya mulai bergetar ringan. Mungkinkah Raja Bela Diri yang meninggalkan harta karun Raja Pedang adalah Master Prasasti? Pertama, formasi prasasti ajaib yang menyatukan 9 pedang menjadi satu dan membagi satu pedang menjadi 9. Sekarang formasi prasasti yang menyimpan air laut keluar. Duan Lingtian menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. 2 jenis formasi prasasti. Yang terbentuk adalah sesuatu yang bahkan seniman bela diri kelahiran kembali tidak belajar secara ekstensif bertahun-tahun yang lalu, dan seniman bela diri kelahiran kembali bahkan menganggap ini sebagai penyesalannya, sedangkan, yang terakhir lebih biasa. Selama kekuatan Duan Lingtian cukup dan bahannya cukup, dia akan bisa mengaturnya. Luar biasa. Ini semua berkat saudara Lingtian. Ya, kalau tidak, kita mungkin akan ditolak masuk hari ini. Seketika, orang-orang yang hadir memandang Duan Lingtian saat mereka terkesiap kagum dan memujinya dengan murah hati. Meskipun Duan Lingtian mengatakan bahwa membelah pedang menjadi 9 itu mudah, semua orang yang hadir cerdik, jadi bagaimana mungkin mereka tidak dapat membedakan bahwa kata-kata itu hanyalah alasan dari Duan Lingtian. Sejauh yang mereka ketahui, kecuali Duan Lingtian membantu, bahkan jika mereka tiba di depan pintu harta karun Raja Pedang, mereka mungkin tidak akan dapat menemukan jalan masuk. Huff. Tepat pada saat ini, Penatuahu yang berdiri di kejauhan mendengus dingin, dan kemudian sosoknya muncul untuk menjadi yang pertama menyerang penghalang yang terbentuk dari formasi prasasti dan menahan air laut keluar. Sosok Penatuahu dengan mudah bergabung ke dalamnya. Dalam sekejap mata, dia menghilang di depan mata Duan Lingtian dan yang lainnya. Ketika dia melihat adegan ini, senyum di wajah Han Suenai tertahan saat cahaya dingin berkedip di matanya. Pada kontributor terbesar, kakak Lingtian bahkan belum masuk, tetapi kambing tua ini benar-benar berani memasuki harta karun Raja Pedang di depannya. Dia lebih baik berharap aku tidak melihatnya lagi, kalau tidak, aku pasti akan membunuhnya. Saat Han Suenai selesai berbicara, nada suaranya dipenuhi dengan kekejaman. Kali ini, tidak ada yang merasa kasihan pada Penatuahu, karena mereka semua merasa bahwa Penatuahu telah bertindak terlalu jauh. Di antara mereka termasuk Dongming. Dongming tampak sedikit malu pada Duan Lingtian. Kakak Lingtian, maafkan aku, emosi Penatuahu seperti ini, aku harap kamu bisa memaafkannya. Bagaimana dengan ini? Karena Penatuahu adalah yang pertama masuk, maka demi keadilan, aku akan menjadi yang terakhir, untuk masuk di antara kita semua. Bagaimana? Aku menyarankanmu untuk menjaga jarak darinya, jika dia menemukan harta apapun di dalam harta karun Raja Pedang, orang seperti ini mungkin akan menjadi orang pertama yang membunuhmu dan menyimpan semua harta itu untuk dirinya sendiri. Duan Lingtian memiliki ekspresi acuh tak acuh.
Sejauh yang dia ketahui, orang tua ini akan mati cepat atau lambat. Dia telah bertahan berulang kali hanya karena dia memiliki niat untuk membuat lelaki tua itu membuka jalan untuknya. Meskipun orang tua itu sangat membenci, tidak perlu hari ini, kekuatannya tidak buruk dan akan memberikan penggunaan yang sangat besar dalam harta karun Raja Pedang. Dong Ming menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kakak Ling Tian, Nona muda Suen Nai, kalian berdua silakan pergi. Sementara itu, yang lain semua bergerak ke samping dan kemudian melihat ke arah Duan Ling Tian dan Han Suen Nai saat mereka berbicara. Suen Nai, ayo masuk. Duan Ling Tian mengangguk kepada Suen Nai, dan kemudian mereka membawa serta tikus emas kecil dan 2 ular sanca kecil untuk terbang menuju penghalang semi-transparan di pintu. Selama proses ini, energi asal pada tubuh Han Suen Nai meroket untuk menyelimuti Duan Ling Tian di dalamnya juga, dan kemudian dia melindungi Duan Ling Tian untuk melewati penghalang dan masuk ke dalam harta karun Raja Pedang. Sebelum Han Suen Nai memasuki pintu, dia tidak lupa menginstruksikan harimau api bermata 3. Big Guy, patuh menunggu di sini sampai kami keluar, jika kami tidak melihatmu saat kami keluar, maka aku pasti akan membekukanmu menjadi es lolis sekali lagi. Seiring dengan sosok Han Suen Nai yang disembunyikan di balik penghalang, tubuh macan api bermata 3 yang menunggu di luar bergetar tanpa alasan.